Mas. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan saya Markus dan hari ini kita bersama dengan Mas Aldi. Saya Furkan. Jadi Mas Aldi sama Mas Furkan ini dari jurusan geofisika ya kalau saya nggak salah ya. Ya benar Mas. Apa sih sebenarnya geofisika itu? Ya untuk geofisika itu sendiri dimana kita ketahui bahwa dari geologi dan fisika dasarnya, dimana kita memakai perspektif geologi untuk memahami kondisi bumi dengan menggunakan parameter fisika. Untuk parameter fisika itu seperti apa ya Mas maksudnya? Mungkin Mas Aldi bisa Oke, menjawab. jadi parameter yang dipakai itu ada banyak Mas. Contohnya seperti kemagnetan, kelistrikan, gelombang, dan lain-lain gitu. Jadi secara nggak langsung geofisika itu kalau boleh saya tangkap ya, itu seperti kita memahami bumi menggunakan parameter fisika ya. Iya Ya, benar sekali. Nah, Saya minum dulu boleh Mas? boleh. Santai aja Mas. Untuk kegunaannya itu untuk apa sih sebenarnya geofisika? Oh, kegunaan geofisika itu sangat banyak Mas, sangat luas. Dari industri pertambangan, migas, geotermal, kebencanaan, semua dipakai geofisika. Oke. Kalau untuk migas sendiri, kalau saya boleh tahu itu sebenarnya untuk apa sih geofisika? Mungkin izin menjawab ya. Ya. Terkait dengan eksplorasi minyak dan gas menggunakan metode geofisika, itu semacam kita ingin mengetahui karakteristik ataupun kondisi dari geologi di bawah permukaan, dimana ketahui bahwa reservoir migas itu sangat dalam sehingga kita tidak bisa menjangkau. Tunggu dulu Mas. Ya. Kan ini kita kan nggak tahu nih orang nih. Oh, iya. Kita jelasin dulu apa untuk migas itu apa sih reservoir? Kan saya sebagai orang awam nggak tahu kan Mas. Kalau boleh tahu itu apa sih sebenarnya? Jadi untuk migas ini ada yang disebut petroleum system Mas. Oh iya. Yaitu sistem pengontrol atau elemen-elemen yang menyebabkan adanya jebakan minyak dan gas bumi itu. Nah, benar Mas. Jadi mulai dari yang pertama itu ada namanya sosrok Mas. Oh iya. Dimana sosrok itu adalah lapisan batuan Ya. yang sebagai istilahnya itu pembentuk atau pengenerasi hidrokarbon ini. Oh ibaratnya sumbernya lah ya. Nah, benar. Kayak dapurnya gitu Mas. Ya benar. Selanjutnya ada yang disebut reservoir tadi. Iya. Jadi reservoir ini lapisan batuan yang dia itu punya pori-pori gitu Mas, ibarat bolong-bolongan gitu. Itu fungsinya untuk apa ya Mas? Nah, jadi nanti dari reservoir ini bakal dilalui oleh hidrokarbon melewati ada yang disebut namanya sesar atau patahan Iya. sebagai jalurnya. Jadi nanti ketika si hidrokarbon ini masuk ke reservoir dan terjebak di dalam pori-pori tersebut, Ya. kemudian ada di atasnya disebut sebagai cap rock atau clay cap. Jadi nanti kan udah terjebak nih Iya. si hidrokarbonnya. Nah, supaya tidak naik lagi ke atas bakal ditahan oleh si cap rock tadi. Oh, jadi ini ya buat kayak dia ada Penunjang. suatu jebakan seperti itu ya. Benar. Terus kalau boleh tahu itu sebenarnya apa sih, kayak kan kita kayak nggak tahu nih di bawah permukaan. Terus kenapa orang geofisika tuh bisa yakin kalau di bawah permukaan tuh ada minyak gitu? Oke. Silakan Mas. Oke. Jadi seperti yang tadi kita ini kan menggunakan parameter fisis Mas. Ya. Nah, khusus di migas ini salah satu yang paling populer ataupun powerful digunakan itu seismik. Jadi dia mempelajari isi permukaan itu dari gelombang. Oh iya. Jadi nanti sistemnya itu Mas, gelombang ini bakal terpengaruh oleh dua hal. Ya. Yang pertama densitas batuan tersebut. Ya. Nah, nanti bakal bersinambungan juga dengan kecepatannya atau yang disebut dengan acoustic impedance kalau di seismik ini. Jadi nanti kita menerka-nerka isinya itu lewat AI tadi tersebut Mas. Jadi kalau buat gambaran umum nih buat orang-orang yang kurang tahu tentang geofisika,
sebenarnya gimana sih cara orang geofisika bekerja dengan seismik gitu? Ya, jadi seperti yang Mas Ali sampaikan bahwa kita bisa mengetahui geologi di bawah permukaan menggunakan parameter kecepatan gelombang. Nah, secara teknikal kita itu bisa mengasumsikan bahwa gelombang itu sebagai sinar. Nah, dengan mana kita memiliki sumber daripada gelombang ataupun source, ya, ataupun biasanya itu untuk source dari energinya kita menggunakan dynamite ataupun fibroses sebagai sumber energinya. Benar Mas? Benar sekali. Nah, ketika gelombang itu dipancarkan, kita menggunakan asumsi bahwa gelombang itu sebagai sinar, maka kita akan mengetahui bahwa adanya pemantulan dari gelombang itu. Seperti kita misal tembak sinar ke cermin, kemudian laser dari sinar tersebut akan pantul. Nah, seperti itu Mas. Nah, kenapa bisa ada pantulan? Itu disebabkan oleh perbedaan daripada densitas dan perbedaan dari kecepatan di tiap lapisan gelombang. Yang mana seperti yang disebut Mas Ali tadi, adanya acoustic impedance yang dihasilkan dari perbedaan densitas dan kecepatan dari masing-masing litologi, sehingga ada yang perbedaan AI, sehingga adanya koefisien refleksi di situ, seperti itu Mas. Nah, belum selesai Mas. Jadi ketika panjang gelombang itu dipantulkan, maka dia akan ditangkap oleh receiver. Ya, seperti itu. Jadi receiver ini akan menangkap travel time ataupun two-way time daripada waktu gelombang. Oh, berarti kalau saya boleh simpulkan nih, ada beberapa poin penting lah ya. Yang pertama itu untuk yang source-nya, kemudian untuk harus ada acoustic impedance atau perbedaan densitas, dan harus ada travel time ya. Iya, iya. Oke. Terus buat mengetahui itu sebenarnya seperti apa sih, kayak kita kan udah punya tiga parameter penting lah ya. Kalau boleh saya sebutkan, itu sebenarnya cara mengetahui wah di sini tuh ada minyak nih, di sini enggak, itu bagaimana ya? Itu kita bisa mengetahui dengan analogi ketika kita berjalan di sebuah jalan yang tanpa ada rongga-rongga, maka kecepatannya lebih cepat. Namun jika sebuah jalan itu ada rongganya, maka kecepatan dari mobil itu akan apa Mas? Melambat. Oh, Jadi kita bisa mengetahui adanya poros ataupun pori-pori di sebuah litologi itu dengan perbedaan kecepatan. Begitu Mas ya? Ditambah lagi kalau lubang-lubangnya itu ada becekannya, makin lambat lagi. Oh, iya. Nah, becekannya ini dianggap sebagai hidrokarbon tadi. Iya. Begitu. Oh, berarti secara umum lah kita bisa tahu kalau perbedaan densitas ini bakal menyebabkan pelambatan dari gelombang itu sendiri ya. Jadi untuk kita mengetahui di situ ada hidrokarbon atau tidaknya, kita mengetahui dari kecepatan itu sendiri ya. Kecepatan. Oke. Kalau selain seismik, apalagi sih supaya kita bisa tahu nih, wah di sini ada hidrokarbon nih. Iya. Apa udah dengan seismik aja kita sudah yakin, atau kita harus ada metode-metode lain yang bisa di ini? Sebenarnya kalau untuk metode itu masih ada, Mas. Jadi sebenarnya sebelum kita seismik juga ada metode lain yang kita gunakan. Jadi dia nanti untuk melihat bagaimana konfigurasi cekungan tadi, di mana bentuk-bentuk treknya. Namun, kekurangan si seismik ini, dia itu tadi sangat bergantung pada perbedaan AI, acoustic impedance. Jadi kalau ada dua batuan berbeda dengan AI yang sama, bakal dianggap satu batuan doang dari si seismik ini. Contoh shell dan batu pasir yang terisi hidrokarbon, itu ada kemungkinan bakal sama AI-nya. Jadi bakal sulit untuk ditentukan oleh si seismik. Nah, untuk itu ada metode namanya MT Mas, magnetotellurik. Jadi itu dia memanfaatkan resistivitas. Nah, tiap batuan itu pasti resistivitasnya beda-beda. Nah, dari perbedaan resistivitas itu dan juga bagaimana konfigurasi dari bentukannya itu, kita bisa juga memvalidasi seismik kita tadi, seperti itu. Ini buat yang nggak paham, resistivitas itu apa sih sebenarnya? Resistivitas itu seperti kita
ada suatu listrik ini, dia bakal lancar atau tidak. Kalau misal resistivitasnya tinggi berarti dia terhambat ya. Seperti itulah, seperti sama tadi kayak gelombang ya. Bener. Cuma bedanya ini hanya untuk listrik ya gitu. Oke. Jadi selain seismik ada MT ya. Kalau misal kita udah yakin nih, udah yakin di sini di seismiknya ada terus dengan metode-metode lain geofisika itu ada, terus langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan untuk mengetahui membuktikan kalau ini benar-benar ada nih, atau kita langsung produksi atau gimana? Nah itu kerjanya Mas Furqan lebih paham. Nggak, sepanjang saya tahu Mas, Ya. ketika kita udah mendapatkan dari interpretasi grafiti, Ya. makna, kemudian kita lanjut dengan akuisisi seismik, kemudian apabila dari seismik itu ada noise, kita lanjutkan dengan MT, dan kita bakal melakukan pemboran Ya. ataupun sumur eksplorasi untuk bisa kita melihat terkait dengan proven. Untuk awal. sumber eksplorasi itu apa ya, Mas? Ya, jadi ada 3 konsep sumur. Di awal kita melakukan Ya. pemboran sumur eksplorasi, kemudian sumur produksi dan pengembangan. Oh ya. Dengan seismik ataupun MT saja itu uncertainty ataupun ketidakpastian daripada kondisi bawah permukaan masih tinggi, sehingga kita membutuhkan data seperti data coring, data logging untuk bisa memvalidasi kembali terkait dengan ada atau tidaknya interpretasi awal. Ketika kita sudah melakukan sumur eksplorasi, maka kita akan mendapatkan data logging. Dalamnya ada gamma ring, terus ada porosity, neutron, ada resistivity juga dalamnya ada kaliper dan segala macamnya. Kemudian kita dapatkan pula ada data marker, dimana dari data marker ini kita dapat dari coring itu kita mengambil sampel batuan dengan pengeboran. Jadi kita mengambil data core-nya, data intinya, kemudian kita analisis laboratorium terkait dengan identifikasi ataupun deskripsi litologi, apakah ini masuk formasi apa dan sebagaimana. Jadi kita bisa mengetahui data marker geologi dari data coring, terus memperkuat interpretasi awal tadi. Berarti langkah selanjutnya setelah kita menentukan titik nih ya. Berarti untuk seismik itu untuk menentukan titik kan? Benar. Terus kita melakukan pengeboran eksplorasi. Ya. Dimana pengeboran eksplorasi itu belum pasti ada ya Mas ya? Ya. Jadi masih dilakukan lagi untuk penelitian, seperti kita mengambil data kaliper, resistivity log, dan untuk coring juga ya. Dan Setelah marker juga, ya. dan cutting juga. Misal dengan semua log yang kita jalankan ini, Ya. dengan kaliper, dengan batuannya udah ada caprocknya, ada reservoirnya, ada sostroknya, udah oke semua, udah proven. Terus kemudian yang kita lakukan itu apa sebagai Iya. apakah Kita lanjut dengan sumur produksi. seperti itu Ya, benar. Benar. Setelah kita lakukan sumur eksplorasi, barangkali ketemu, alhamdulillah proven oilnya. Tapi jika belum ketemu, kita bisa mendapatkan informasi tambahan sebenarnya. Jadi kemungkinan itu bukan dry, tapi di situ dulu pernah ada area migrasi. Jadi itu bisa mendapatkan informasi lagi. Migrasi itu apa ya Mas? Maksudnya Ya. migrasi seperti apa gitu? Jadi migrasi itu dari batuan sumber, kemudian dia bakal melakukan migrasi secara primer ya Mas ya? Primer, kemudian lanjut dengan sekunder. Jadi primer itu secara otomatis dia keluar dari batuan sumber itu sendiri, kemudian tapi tidak jauh. Tapi sekunder ini jauh, di mana migrasi itu ada disebabkan oleh faktor patahan. Benar. Oke. Dia bakal migrasi ke tempat dengan tekanan yang lebih rendah ke atas tentunya, dan dia bakal terjebak gitu ya. Benar. Oke, buat menurut Mas Furqan sama Mas Aldi sendiri, geofisika ini terutama di Migas Indonesia ya. Ya. Menurut Mas Furqan sama Mas Aldi itu seberapa prospek sih? Prospek nih prospek Ah. kerjanya atau bagaimana Mas?
bisa untuk kerjanya atau mungkin untuk siapa yang mau studi lebih lanjut atau buat ini? Kalau untuk prospek sejauh ini geofisika masih sangat dibutuhkan ya Mas. Apalagi dengan kondisi cekungan-cekungan di Indonesia ini yang sudah terjamah itu sudah mulai berkurang cadangannya. Jadi saat ini Indonesia juga kan sedang beralih ke reservoir-reservoir yang unkonvensional seperti LQR dan lain-lain. Ya. Jadi untuk mendukung kebijakan tersebut juga masih perlu nih Mas geofisika seperti itu. Ya Mas. Dan seperti kita tahu sumur yang berproduksi sekarang adalah sumur-sumur tua yang di zaman Belanda lah. Oh iya, istilahnya. berarti udah Jadi masih banyak tipis lah ya. cabongan yang belum dieksploitasi. Nah. Sehingga itulah fungsi kita sebagai geofisika untuk melakukan eksplorasi lanjutan. Berarti untuk prospeknya buat teman-teman yang tertarik nih, berarti masih terbuka lebar lah ya. Masih sangat. Ya, benar sekali. Terutama geofisika UPN. Ya, Bagus itu. apalagi dengan harga minyak yang meningkat sekarang. Oh, ada hubungannya kah Mas? Antara ini Tentunya dengan harga meningkat berarti dengan perusahaannya juga butuh bakal eksplorasi profit, lah kan? ya. Jadi profit ada, sumber ekonomi ada, jadi pasti akan melakukan biaya eksplorasi Ya. sejauh itu saja. Berarti untuk teman-teman yang mungkin berminat untuk masuk geofisika mungkin bisa Ya. ke geofisika UPN lah ya. Benar. Mungkin sekian dulu podcast dari kita. Ditunggu podcast selanjutnya. Ya. Udah. Aku bingung.